3, 2, 1. Ready? 3, 2, 1. Go! Powernya gradual ya. Kalau buat gua desainnya ini bener-bener main aman. Untuk ngelipat spion juga di sini. Iya, nggak repot-repot. Ada mobil. Iya. Mana Apalagi ngelipat spionnya mana nih? iya, itu sih yang gue paling males. Kembali lagi. Mau tes mobil lagi. Madin lagi. Ya, kali ini kita membawa mobil yang hitungannya masih baru juga. Yes. Di awal tahun dia baru launching di MS ya. Mm-mm. Baru launching dan juga baru launching harga. Jadi enggak, harga masih sama kan? perkenalan dulu. Emang udah sama harga? Belum kan? Harganya itu setelah launching cuy. Ada harga. Waduh. Oke Kalau lah. nggak salah ada harga. Ini mobil yang hitungannya harganya yang terjangkau. Yes, Ini terjangkau. terjangkau lah intinya di Indonesia. Berapa harganya? Harga untuk yang ini tipe Magnify ya. Tipe tingginya. Jadi, enggak, tipe tinggi nanti ada Magnify Max. Max, iya. Jadi ini tengah-tengah tipe Magnify. Iya. Dia harganya 355.900.000 rupiah. Ya, sedangkan ada di bawahnya lagi itu yang Ignite. Ignite itu 333.900.000 rupiah. Jadi selisihnya berapa tuh? 33 ke 55. Ya, segitulah. Segini selisihnya. Nggak jauh-jauh banget juga. Ya. Tapi mobil ini juga banyak yang beda dibanding yang versi Ignite. Ya. Kita sebutin dulu lah ya. Kalau untuk tipe Ignite, joknya itu jok fabric. Fabric. Nggak ada ventilated seatsnya juga ada pasti. Nggak ada panoramic. Iya. Nggak ada electric tailgate. Nggak ada jok elektrik. Nggak ada jok elektrik juga. Sama ya, layarnya tetap sama, fiturnya aja yang dikit berbeda. Ya, tapi ADAS tetap masih sama dan Yes, lengkapnya betul. gitu ya. Range sama, powertrainnya juga sama. Iya. Dan mobil ini kalau head to head-nya itu berarti sama Atto 3 ya. Yes, head to headnya sama Hatto 3 kelasnya, tapi harganya dempetan banget sama Jayco J5. Iya, betul. Nah, makanya langsung aja kita coba mobil ini. Dan untuk Anda yang pengen cari-cari info soal mobil ini, itu bisa datang ke MG Andalan yang ada di Pondok Indah. Yes. Beli di sana bisa, di situ servis juga bisa, maintenance-nya bisa, dan pastinya banyak promo menarik. Dan kalau mau tahu info lebih lanjut, ada nomor teleponnya di deskripsi. Ya. Oke, langsung aja kita mulai. Apa hebatnya mobil ini? Kita buktikan. Oke, sebelum mulai videonya, klik dulu tombol subscribe agar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Moladin. Yang udah subscribe, mantap! Oke, sekarang kita akan coba. Tadi ya, tetap mode normal ya. Ya. Dia ada modenya ada apa aja? Ini modenya banyak ya. Ada, coba kamera off. Normal, Sport, Comfort, Snow, Custom. Oke. Nah, kita coba dulu dengan mode normal. Seperti biasa. Ready waktunya? Ready? Oke, Catch on ya. 2, iya, traction control on. 3, 2, 1. Ngekat ya powernya ya. Coba. Sport. 3, 2, 1. Oh, sport bisa. Sport bisa. Mau nih. Tadi dia ngekat. Oke, lanjut terus. Tadi dia ngangkat. Kekat langsung hilang gitu. Iya. Karena yang kita tahu ya, dari dulu kita ngetes MG pun, dia ada sistem safety-nya di motor listrik. Iya. Karena kita nggak bisa ngehajar walaupun dia nggak bisa naik gitu ya. Jadi dia ngekat. Dulu di MG4EV gue inget tuh. Biar nggak langsung panas gitu ya. Jadi caranya kita memang diurut gitu loh ininya, gradual ngegasnya. Iya. Nah tapi bisa di mode sport. Gradual juga kadang nggak kuat gitu. Gradual tadi Emang sedikit banget ya. sedikit tiba-tiba dia ngekat powernya. Mode gitu. normal. Mode normal. Mau kita bejek pun juga pasti akan di-cut juga powernya. Gitu. Ya, tapi tadi di mode sport langsung ngacir. Iya. Nice. Maksudnya kita harus cobain mode snow gitu-gitu ya. Iya. Karena snow itu kan lebih cocok buat jalanan yang licin kayak gini ya. Mau coba mode snow? Nggak usah. Tapi sportnya bisa ya. Maksudnya di snow sih akan lebih bisa ya. Betul. Oke lah, nice. Kita coba seberapa ngebut mobil ini. Oke, saatnya kita tes akselerasi ya. Kita Yes. sebutin dulu berapa speknya, seperti apa.
Untuk MG S5 ini ya, yang tipe Magnify, bukan yang Max, dia berbeda. Jadi kapasitas baterainya itu lebih kecil ya daripada yang Max. 49 kWh. Dia 49 kWh betul, dan range-nya itu klaimnya di 410 km. Iya. Dengan DC fast charging yang bisa sampai 120 kW. Tapi lo ngetes? Gue ngetes nyentuh 100 tapi habis itu turun. Jadi cara charging mobil ini tuh dia beda dari mobil lain, dia gradual, berkurang. Kalau udah di persentase tertentu. Kalau udah di persentase tertentu yang hampir penuh ya. Gitu. Ya, apalagi di saat udah 90% itu lama banget ya. Lama banget ke 100, betul. Ya, jadi kembali lagi kalau Anda mau ngecas mobil ini baiknya nggak usah sampai 100%. Ya, sampai 80 tuh. 80 cukup. Aja udah cukup sih, dan battery health-nya lebih oke kan, nggak selalu dihajar. Tapi juga kalau punya mobil listrik biasanya kan kita casnya di rumah ya. Iya, ya udah di set aja sampai 80-90 gitu. Kan di rumah juga sampai 100 nggak apa-apa. Kan slow charging. Oke. Gitu. Nah, untuk tenaganya dia single motor, itu penggerak roda belakang juga, dan ini ngasilin tenaga 167 HP, torsinya 250 Nm. Iya. Gitu sih. Jadi agak lumayan, dan kalau untuk yang tipe Max itu pasti baterainya lebih gede, kok nggak salah 60-an deh. Iya. Sekitar 60-an, powernya pun lebih gede. Lebih gede, betul. Dia sampai 202 horsepower ya kalau yang tipe Max. Iya, tapi Torsinya memang 350. saat ini belum dijual dan harganya pun juga belum ada. Iya. Tapi bisa di-order. Iya. Nah, tapi pas gua ke Bandung nyobain di mobil Media Drive, itu yang gue cobain yang tipe Max. Jadi range-nya jauh 500 kiloan dan powernya lebih gokil lagi. Tapi ini kayaknya masih cukup juga sih. Ini cukup banget kok. Tapi kalau ini kan range-nya dibilang 410 klaimnya. Kan itu pasti lo kalau mode hemat EV mode itu NEDC kali, WLTP-nya mungkin 300-an tapi kalau sekian. Di sini yang di speedometer kalau gue cas full dia 366. Oke lah, sekarang kita coba seberapa ngebut mobil ini. Oke, saatnya kita tes akselerasi MG S5 EV yang tipe Magnify, yaitu Magnify short range ya, jadi tenaganya itu lebih kecil daripada yang Magnify Max. Pertama kita masukin dulu drive mode-nya, kita ganti ke sport. Dan di mobil ini kalau misalnya kita ganti ke mode sport, semua akan berubah ya. Setirnya juga akan jadi lebih berat, lebih sporty feel-nya. Powernya udah pasti ya, throttle-nya lebih instan, itu sudah pasti. Driving control nih. Sport, one pedal drive-nya otomatis akan mati, regenerative braking-nya otomatis low. Traction control kita matiin dulu. ESC off. Disable, stability control off tulisannya. Sama AC nanti tinggal kita matiin. Ini ventilated seats juga kita matiin, nggak butuh. Oke, kita ready. Ready? 3, 2, 1, go! Powernya gradual ya. Makin kencang, makin kerasa powernya. Dan hasilnya 0 sampai 100 itu membutuhkan waktu 8,1 detik, dan 201 meternya itu 10,5 detik. Oke, sedikit impresi berkendara MG S5 EV ini ya. Karena kita nggak bisa tes tikungan lagi di daerah BSD ini karena ditutup ya lokasinya. Jadi gue berusaha menjelaskan sedikit ya. Jujur, selama ini gue pernah ngetes MG, itu selalu handlingnya paling top ya. Handlingnya enak, driving positionnya juga enak gitu ya. Enak pol, MG4 EV aja itu udah enak banget, apalagi MG S5 ya. Ini mobil bener-bener enak banget. Soalnya kalau misalnya mobil ini kita bawa di kecepatan tinggi, ini mobil stabil banget dan bener-bener nggak ada rasa larinya, bener-bener terasa lengket banget sama aspal ya. Dan juga kalau misalnya kita nikung, mau high speed cornering juga, ini mobil anteng gitu, nggak bergeser, nggak ngerasa kayak kita mau understeer gitu, atau bahkan oversteer ya, karena ini rear wheel drive gitu.
nggak ada sama sekali. Handlingnya top banget, bantingannya juga top banget. Memang MG ini dia bantingannya itu tergolongnya masuknya ke kaku, tapi nggak sekaku itu, gimana ya? Pas banget. Dia ada kerasnya, tapi empuk gitu. Dan itu harus dipastikan tekanan angin bannya itu disesuaikan ya dari dealer. Karena ini kemarin gue dapet tekanan bannya itu di 47 PSI, itu keras banget. Dan mobil listrik kan rata-rata standarnya itu memang lebih keras daripada mobil biasa, tapi nggak sekeras itu gitu. Ini gue ratain semua di 35 PSI dan bantingannya enak banget. Kita bawa ketemu jalanan yang nggak rata gitu kan, atau tambel-tambelan gitu, ataupun lubang gitu, ini mobil bener-bener enak banget, smooth aja gitu rasanya. Walau memang kalau kita pelan di posisi tidur rasanya tuh agak kaku ya, tapi kalau kita bawa di jalan ini mobil bener-bener enak banget. Gue nggak bohong, ini nggak nambah-nambahin, nggak lebay-lebayin ya, tapi memang untuk harga segini ya, starting from 333 juta rupiah, kita bisa dapat mobil yang seenak ini. Ini mobil benar-benar you get a lot. Lo dapat mobil yang kelasnya lebih tinggi, mobil juga lebih lega, lebih besar, dan ya lebih nyaman. Benar-benar bantingannya itu enak, driving feel-nya enak, setirnya aja, bobot setirnya ini di paling comfort loh. Ini kayak setir mobil normal gitu, nggak terlalu ringan, nggak terlalu gimana gitu ya. Soalnya rata-rata mobil-mobil China itu setirnya itu terlalu enteng, kayak main bom-bom kar rasanya gitu, dan nggak terasa ada feedbacknya. Kalau di setir ini ada feedbacknya, di mobil ini ada feedbacknya, itu enak banget. Gue harus bilang MG ini memang tidak terasa seperti mobil China ya, bener-bener terasa ya ini mobil Eropa gitu, rasanya juga beda gitu. Nggak kayak biasa. Itu ada karakteristik kita tuh ya, emang sebagai reviewer sering mencoba banyak mobil, apalagi mobil-mobil China ya, karena sekarang lagi rame-ramenya. Kita tahu semua mobil China itu mau mewah, mau enak apapun, pasti ada sedikit rasa ini mobil China gitu. Tapi di sini malah enggak gitu, benar-benar enak banget. Torque steer kita nggak dapet gitu kan, ini enak. Pokoknya stabil mobilnya, handlingnya juga presisinya mantep banget gitu. Kita belokin ke kiri ya, mobil nurut ke kiri gitu. Jadi untuk kalian yang sedang mencari mobil listrik yang affordable, tapi pilihannya kemarin tuh hanya satu ya, sekarang ada ini, dan menurut gua ini sangat amat worth every single of your money. Cobain dulu, thank me later. Oke, saatnya kita bahas kenyamanan ya. Yes. Impresi awal pas gue nyetir mobil ini memang ada rasa kaku-kakunya ya, tapi mungkin buat sporty kali ya. Iya, buat, itu kakunya buat itu. handlingnya lebih mantep kali ya. Iya, handlingnya tuh jauh lebih mantap. Iya. Ya Dan- kaku mobil sport, bukan mobil sport banget Bukan juga mobil sport. ya. Masih sport Kayak mobil oriented. Eropa sih kalau kata gue, Iya. kayak Mercy C-Class gitu, seri 3. Dia Iya. ada kakunya kan, tapi tetap Ada. nyaman kan? Iya. Gitu sih. Makanya gue bilang ini mobil sangat tidak berasa mobil Cina. Jadi cara nyetirnya pun rasa mengemudinya beda. Gitu sih, jok juga empuk. Jok kulitnya walaupun ini sintetis ya, tapi halus ini nih. Iya. Berasa sih halusnya, kayak dipegang enak gitu. Oke, kita akan coba seperti apa mobil ini ketika melibas speed breaker yang tajam-tajam ya. Iya. Seperti biasa, kecepatan 30 km/jam Iya, kita rasakan. di speed breaker yang sangat brutal ini. Oke? Ya. Ih, pas banget loh 70 desibel. Oh ya? Karena kalau kita ngelewatin speed breaker yang kayak gini, itu batas nyaman, dikatakan nyaman itu 70 desibel. Mobil-mobil yang sebelumnya kita tes ya. Iya. Kalau di bawah itu berarti mantep banget gitu loh. Maksudnya pas dia ngelewatin speed breaker kayak deg, 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 gitu suaranya. Kalau ini kan masih ada deng 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 deng. Iya. Tapi masih angka yang sangat wajar dan bisa dibilang nyaman. Karena di atas 70 itu udah berisik banget biasanya. Tapi menurut gua mobil ini benar-benar lo bawa di kecepatan tinggi pun ini mau kedap banget loh. Iya, iya. Nggak ada tuh suara angin
gitu Iya, nggak ada. makanya Road noise-nya juga enggak, dan bannya dia modal coy. bannya apa? Turanza. Oh, Bridgestone ya. Iya. Dan mobil ini pun tidak seperti SUV pada umumnya dari luar, makanya mungkin nggak berisik ya. Iya. Karena atapnya rendah. Ini mobil hatchback yang aslinya SUV gitu loh. Iya. Kayak hatchback tapi dia SUV sih sebenarnya, tinggi mobilnya, tapi atapnya rendah gitu. Jadi kayak apa? Wind noise gitu kayak berkurang. Iya. Tapi ini bantingannya enak banget sih setelah gua kurangin tekanan angin bannya ya. Ya, jadi pas ya. Jauh. Pas, enak banget. Wah, mantap sih, 70 desibel. Saatnya bahas desain. Dan gimana pendapat kita berdua ya? Ini mobil kalau gua ngelihat, pas pertama kali gua lihat ya, itu memang masih ada karakter di MG4 EV. Ya. Karena dia kayak ininya tebel, ya nggak? Iya. Atapnya rendah, kayak MG4 kan kayak gitu Iya. kan? Terus depannya mancung gitu. Ya. Gitu sih. Belakangnya karena dia lampunya, biasanya kan lampu itu agak tinggi di Ini patahannya. Ini rendah. agak ke bawah dikit, makin mirip ya. Itu emang karakter desainnya MG ya. Ya. Gitu Tapi sih. kalau buat gua desainnya ini bener-bener main aman. Iya. Jadi dia nggak yang heboh futuristik kayak mobil-mobil Cina lain kan. Ya lebih Itu konvensional desainnya ya. tuh heboh gitu, atau enggak ngikutin mobil apa. Mobil Eropa ya gitu. kan, Ini gitu. dia memang signature desainnya Iya. seperti ini. Memang pas awal-awal dulu ya, sebelum ada yang EV-EV-an ini emang rada-rada mirip Mazda dulu. dulu MG yang apa namanya? ZS. Iya, ZS ya. HS. HS. Ya gitu-gitulah, intinya SUV mereka dulu memang agak mirip Mazda, tapi sekarang memang karakternya udah ya inilah Udah beda, karakter udah MG begini gitu. semua gitu ya. Gitu sih. Dalam luar pas aja rasanya, nggak lebay. Iya. Terus bagian dalamnya yang gue suka, interface-nya itu nggak seperti mobil. Ya kita tahu SAIC motor itu kan punya Cina. Memang ini British punya. Iya. Apa namanya, sejarahnya itu memang Inggris punya. Iya. Tapi kan sekarang tetap aja yang ngedevelop kan orang Cina ya. Iya, betul. Tapi karakter mobil Cina itu nggak dapat di mobil ini. Betul. Jadi ini emang karakter dia sendiri gitu. dari desain interiornya pun nggak ada mobil Cina-Cinanya. Iya. Itu yang gue suka ya. Interface-nya bagus, kayak intuitif, gampang dipakai orang Iya. gitu ya. Ya pengemudi pemula gampang lah. Terus ada tombol-tombol juga. Iya. Tombol-tombol fisik. Nyetel spion pun masih ada tombolnya, Iya. masih ada knopnya. Jadi ya makin mudah sih makainya gitu. Betul. Terus apa lagi ya? Nah, ini aksesorisnya beneran nih. Ya. Besi. Bisa nih. Ada Bawa barang. crossbar bisa dipasang di sini. Terus apa lagi ya? Oh, karena dia EV, aero wheels pasti. Ya. Hmm, Terus handle pintu bukan yang keluar-keluar, bukan yang canggih-canggih. Normal Gini aja normal gitu. Bagus. terus bukaan tutup cas elektrik Manual, nggak? Oh, enggak. manual ya. Tapi ada lampunya nih bagus nih. Kalau malam-malam jadi ngecas terang gelap-gelap, ya. kelihatan. Gitu sih. Paling yang gua ngerasa kurang ini pas kap mesinnya dibuka, dia memang nggak ada kompartemen aja. Ya. Desain engine bay-nya itu kayak kurang manfaatin ruang gitu rasanya. Gitu aja sih. Selebihnya mantep lah. Soft touch banyak juga di mobil ini, dan warnanya nggak heboh gitu loh. Jadi nggak bikin sakit mata lah. Betul. Oke, saatnya bahas fitur dan akomodasi. Ya, kita sebutin dulu fiturnya ya. Untuk fitur di mobil ini, pertama ya udah pasti ADAS ya. Dia ada namanya MG Pilot ya. Ya, nama adasnya itu ya. Ya, dan ini juga halus ya. Dia juga pinter ya, dia bisa ngebaca speed limit di jalanan. Tapi jujur ganggu sih, selalu gua Iya, matiin. tapi itu bisa dimatiin. Nah, bisa dimatiin. Overspeed juga ada. Kalau misalnya kita lewatin melebihi speed limit, dia akan bunyi juga gitu kan. Speed limit audible ini bisa dimatiin nih. Iya. Auto warningnya bisa dimatiin juga. Tapi gitu. tetap ketika mobilnya mati, Ya. hidup lagi, ya dia balik lagi. Tapi di mobil ini kan juga ada driver profile. Oh. Nah, gini kan nggak ke login. Tapi kalau misalnya kita udah punya mobilnya, kita login ke itu, pasti dia nggak settingannya akan udah nge-save sesuai dengan yang settingan sebelumnya kita, ya. betul. Oke. Forward collision udah pasti ya, dia bisa braking atau alert aja, bisa di set sensitivity-nya, lane departure ada, emergency lane keeping, rear cross traffic alert, dan rear traffic alert juga kalau misalnya ada mobil dari belakang datang, dia akan kedip-kedip gitu kan. Lane change assist ada, door open warning juga ada ya, rata-rata seperti mobil-mobil canggih sekarang semua ada gitu. Semua adasnya ada ya, lengkap Iya. ya. Kamera dia 360 nggak sih? 360. 360. Kamera juga 360. Untuk di tipe mobil yang ini. magnify ya, kita ngomong magnify nih.
Kamera 360. Dia udah bisa Apple CarPlay, Android Auto juga ada. Di sini ada weather. Jadi kalau misalnya kita mau lihat cuacanya apa, bisa. Dia tahu. Dan dia udah kesambung ke internet ya. Jadi nggak- mobil ini udah ada SIM cardnya. Ya, Itu eSIM ada. lah sebutnya. Iya, ada eSIM-nya, terus Iya. ada sinyalnya tuh. Iya. Sinyalnya berapa dan 4G Iya. di atas kiri Kita tuh. bisa lihat semua misal suhu cuaca hari ini seperti banget ya, apa. 33 ya? Iya. Gitu. Terus navigasi juga ada. Terus di mobil ini juga ada aplikasi seperti Spotify, YouTube, Amazon Music, Ya sama itu tinggal lu TikTok. klik aja langsung Yes. nyala kan? Tinggal kita klik aja dia langsung buka gitu. Nah, dan karena ada internet di mobil jadi ya kita nggak usah tethering dulu Iya. mobil gitu, nggak usah. Tinggal beli paket datanya aja ya. Udah masuk tadi. Untuk AC dia masih ada tombol fisiknya di sini. Ini enak banget sih. Temperatur di sini, fan speed di sini, ya kan? Iya, Untuk gampang. ganti-ganti mode semburannya di sini gitu. Ini nice banget sih. Terus tapi bisa juga kita mau di layar bisa ya kita tekan Ya. untuk geserin fan speed atau Dan temperatur. Simple kan? Nggak ribet gitu loh. Bener. Kayak, ya udah gitu. AC. Sama untuk ventilated seats juga ada nih kiri kanan di sini, tapi shortcutnya udah ada di samping. Iya. Jadi lu nggak usah ribet-ribet buka ke menu karena di bawah sini udah ada shortcutnya Emang buat dia simple aja, udah ventilated nggak seats, perlu yes. grafis yang gimana-gimana. Yang penting itu layarnya menggantikan tombol aja udah. Ya. Jadi ya udah ada buttonnya di situ. Dan di sini juga kita nih kan nih info kan user bisa kita masukin. Buat servis juga ada di sini, SOS juga bisa ya kalau kesambung. Sama kita bisa juga setting layar dan lain-lain itu di setting sana. Ini vehicle settings, baterai. Di sini kita bisa lihat Range berapa, sisa berapa. range berapa, gitu. sisa berapa, bisa kita schedule timingnya untuk ngecas. Ada V2L juga di mobil ini. Dan energy consumption-nya ini jelas loh, ada grafiknya. Iya, ya mobil bergerak itu berapa persen ngabisin. Ini karena kita lagi syuting ya, jadi climate control-nya ngabisin mengkonsumsi baterai itu sekitar 64% lah Iya. sekarang ketika mobil ini beroperasi ya. Betul. Powernya kecil ya karena mobil ini cuma diem. Nah ini juga bisa kita reset gitu kalau misalnya kita mau lihat grafik yang Per 50 kilo, per 100 50 kilo. kilo dan bisa kita reset juga kalau misalnya kita mau ngetes gitu kan. Iya. Terus kamera 360 di sini. Udah sebenarnya di layar ini tuh simple Iya, nggak gimana-gimana nggak ya. gimana gitu. Makanya nih mobil gampang dipakai yang baru nyetir mobil Benar. gitu ya. Ya udah gampang aja, nggak perlu ribet gitu. nggak heboh yang setting buka ini. Iya. Ini apa ya? Ini apa ya? Ini apa ya? Sampai banyak orang yang udah pakai tuh mobil, emang ada fitur ini. Kita jelasin kan, kita tahu. Mobil ini ada ini loh. Hah? Emang iya ada? Gitu. Ada di sini. Oh di sini. Gitu. Kalau ini lebih gampang aja. Iya. Terus ada shortcutnya juga, tinggal kita tarik ke bawah. Shortcut mau brightness layarnya, auto hold-nya kita mau matiin, hill descent control, traction control-nya gitu-gitu. Dan kita bisa custom juga MG Pilot-nya ya, ADAS-nya. Iya. Gitu. Untuk buka pintu bagasi juga di sini gitu. Nice sih. Terus untuk speedometer gue suka ya ini layarnya kotak, yang layar. Iya. Itu kotak tapi sampingnya ditambahin Elektrokromatik gitu. iya. Dengan battery percentage, sisa range dan warning lampu high beam atau apa kan muncul-muncul di sini. Power outputnya sama regenerative-nya juga. Dan regenerative braking-nya bisa kita set di shortcut, bisa kita ganti ya. Ini shortcut-nya ada 2 favorite buttons ini. Bisa kita set mau apa. Kalau drive mode, gue set drive mode di sebelah kanan sama di sebelah kiri sini untuk kamera 360. Oh, misal udah mepet banget Iya, tinggal tinggal gue pencet aja ya. pencet gitu, langsung kelihatan tuh gitu. Iya. Di tengah sini ada 2 cup holder nice dan ada wireless charging di sini di tengah. Dan juga ada slot buat naruh HP, ini yang gue suka sih. Iya, phone holder ya. Iya. Bagus ya. Gak usah phone holder, bahkan bisa kita mau naruh apa gitu kan, kartu atau apa juga bisa di Iya, sini. bisa. Gitu. Apa persnelingnya di sini ya. Yang Masih konvensional gitu ya. konvensional dan seru. Bisa dimainin tap-tap. Parking brake-nya di sini juga. Untuk stealth spion masih di sini ada tombol-tombolnya. Headlight adjuster-nya juga naik turun di sini. Untuk nyelamatin lampu mobilnya juga masih di sini gitu kan, ada auto headlamp. Tapi tetap nggak ada tombol on off kan? Ada rear fog lamp. Ada nih off. Enggak on off mobil. Oh enggak. Matiin mobil nggak ada kan? Itu tinggal kan kita cabut keluar dari mobil, Iya. kunci aja mobilnya mati. Betul, atau kita swipe down screen-nya matiin mobil. Iya. Wiper juga udah auto. Ini semua tombol-tombol di setir sangat gampang untuk digunakan.
Ada driver monitor. Iya. Untuk kunci pintu tombol di sini, jendela di sini, ada window lock-nya juga di sini. Jadi nggak perlu ngobok-ngobok di sini. Iya. Nice banget. Dan untuk kursinya dia elektrik dan enak banget ya. Sangat menyangga paha sekali karena posisinya begini ya. Ada height adjuster juga dan bisa maju mundur. Dan tilt teleskopiknya ini jauh banget. Iya. Nah, Luas gitu ya. wah, jadi duduk di mobil ini tuh enak gitu. Posisi mengemudinya tuh enak banget. I sih suka sekali. Untuk ngelipat spion juga di sini. Iya. Gak repot-repot. Ada mobil. Iya. Mana Apalagi ngelipat spionnya mana nih? Iya, itu sih yang gue paling males. Karena kan itu kan kejadian yang Buru-buru. harus gitu. buru-buru, cepet-cepet gitu loh. Nyari dulu gimana? Apalagi kemarin Jili Stare ya. Di layar. Di mana? Ternyata pencet Oh, dua gitu. tek, tombol. gitu. Emang ada tombolnya, tapi kan kita juga nggak tahu kan. Harus Iya, pencet iya. dua kiri kanan, terus baru ngelipat. Panik juga sih, sempet sih. Oke lah, nah itu untuk fitur-fiturnya. Di baris kedua udah pasti ada panoramic sunroof yang bisa dibuka ya. Ini bisa dibuka. Tuh. Ini shade-nya bisa dibuka dan kacanya pun juga bisa dibuka. Bisa dibuka. Gitu. Nih ada kisi-kisi AC di belakang. Enaknya kisi-kisi AC ini nggak rebutan sama yang di sebelah. Biasanya kan yang bisa diatur kiri kanannya, Mike. Atas bawahnya. Iya. Ini benar-benar bisa atas bawah, kiri kanan, setiap dua sisi. Jadi nggak rebutan. Nggak rebutan, ya betul. AC-nya ya udah terserah gitu loh. Ada USB port, Type C, udah pasti ini karena mobil baru jadi Type C di sini. Type C, betul. Armrest di sini juga ada. Terus jok ini bisa ditegakin deh kalau nggak salah. Nggak bisa ya, udah fix ya, satu ya. Nggak tahu. Iya, satu doang udah. Jadi Udah, nggak bisa diatur. Tapi ini udah cukup enak sih posisinya nggak tegak. Enak ya. Iya, ini armrestnya ada dua buah cup holder, kaca all auto ya. Oh enggak, auto down. Auto down. Iya, naikinnya harus naikinnya, kita iya, tahan. tapi driver tetap auto up down ya. Iya, nah ini material belakang. Emang belakang beda sama di depan ya. Depan Iya, tuh soft touch ya. semua. Kalau ini plastik, ini soft touch. Yang kena kulit lah, Iya. kena tangan itu soft touch. Apalagi ya? Oh, akomodasi lah. Akomodasi ini gede hitungannya mobilnya karena ini Mike yang duduk di depan ya. Iya. Ini Tapi gede. sebenarnya lega banget mobilnya. Iya, ini ada 2 jari lah kira-kira di sini. Jadi aman banget kalau driver lebih kecil orangnya ya normal Indonesia akan Iya. gede. Dan dia nggak begitu jongkok ya duduk di baris kedua ya. Ya mentok-mentok pun kalau misalnya pengen kaki lurusin gitu ya, masukin ke pojok masih bisa. Masih bisa, betul. Gitu sih. Jadi mobil ini hitungannya masih akomodatif untuk penumpang di baris kedua. Terus gimana untuk bagasinya? Ada bagasi itu 593 liter. Gede juga dan ada 2 step. Bisa taruh di atas atau di bawah, makin dalam bagasinya. Dan ada partisinya juga. Jadi kalau misalnya kita naruh barang-barang berharga gitu nggak bisa diintip Nggak orang kelihatan betul. dari luar. Tapi overall sih gue suka banget dengan desain interior mobil ini sih. Simple Karena aja gitu. simple, tapi tombol-tombolnya masih ada. Jadi masih ya generik mobil. Iya. Ini mobil Lo gitu. tahu nggak, Bukan kemarin yang pas- gadget gitu. Yang gua ke Cina kan ada mobil-mobil desain mobil yang tahun 2027 ke atas itu Iya. udah diliatin ke kita interiornya, eksteriornya semuanya udah pakai tombol cuy. Udah balik tombol. Jadi balik lagi memang ada aturan di Uni Eropa ya. Itu mobil itu memang harus ada tombol fisiknya supaya Iya. lebih safety, lebih aman lah. Betul. Karena di dalam situ udah ngedistract orang lagi nyetir masalahnya. Jadi makanya mobil gen selanjutnya ada tombolnya semuanya. Bener, gue suka banget nih mobil desainnya nggak ada kayak mobil Cina ya sama sekali. Iya. Dan Ya juga udah, rasanya mobil. nggak kayak mobil Cina, enak banget. Oke, gimana untuk kesimpulannya? Ini mobil kan harganya udah menarik banget, 300-an. Yes. Ya kan? Mobil EV murah yang dapat segini tuh oke banget Ini ya. Oke banget sih buat harganya, ini worth it banget. Iya. Pakai banget. Tapi kembali lagi, kalau misalnya kita sering keluar kota atau sering mondar-mandir keluar kota lah yang jauh gitu ya, Ambil yang Max. ambil yang Max. Tapi kalau misalnya bener-bener, gue cuma pakai mobil itu mobil listrik di dalam kota aja, sedangkan gue keluar kota gue pakai mobil yang bahan bakar Iya. apa gitu, Atau- pakai BBM gitu. atau- Ini pas banget, Atau keluar kotanya cuma ke Bandung doang, ini mah cukup banget. cukup banget. PP Ya. sih nggak perlu isi listrik ya.
aman banget sih. Dan lainnya kayak performanya oke untuk harga 300 juta. Kembali lagi ya, ini kita ngomongin harga 300 juta ya. Iya. Jangan kayak, kan larinya cuma segitu. Ya lu bandingin sama mobil harga 600 juta, ya beda dong. Mobilnya pasti akan lebih ngebut lagi. Tapi di harga 300-an ini udah mantep banget gitu loh. Terus kenyamanan, handlingnya apalagi, mobil itu emang nurut banget kalau dipakai mau kayak gimana pun gitu. Lengket dia Mas Pal. Iya, lengket dia Mas Pal. Gila. Oke lah, jadi seperti itu review MG S5 EV yang Magnify, bukan yang Max ya tapi ya. Kira-kira bagaimana menurut Anda? Sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.